10 hari lalu, masih ada 2 juta di kartu saya. Sekarang tinggal 100.000. Ya Waner, uangnya mana? Jaling menikah, butuh 1,5 juta untuk beli rumah. Aku pinjamkan padanya. Pinjam? Kak, uang ini kan seharusnya untukku. Aku juga mau kasih, tapi ada yang pelit banget. Gak rela deh. Saudara kandung sendiri, pakai uang sedikit kenapa? Lagi pula, ini kan kewajiban suamimu sendiri. Ibuku sakit parah. Terbaring di rumah sakit, butuh 50 juta untuk operasi. Kasih sisanya padaku. Jaling menikah, tetap butuh. Beli mobil juga kan? Nikahnya penting atau nyawa ibuku? Pernikahan itu urusan besar. Penyakit ibumu, diobati juga cuma bertahan beberapa hari. Mana yang penting, perlu ditanya. Uang ini hasil ganti rugi ayahku yang tewas kecelakaan. Hari ini, kalian harus memberikannya padaku. Suami mesak, siapa yang berani? Bicara dengan nada perintah padaku? Iya, kalau gak dikasih pelajaran, dia gak bakal sadar. Di keluarga ini, siapa yang berkuasa? Kurang ajar. Di keluarga ini, nenek adalah segalanya. Berani melawan nenek? Cepat minta maaf. Nenek yang mulai. Minta maaf. Aku. Aku apaan? Aku kasih kesempatan terakhir, minta maaf. Atau cerai. Nenek, maafkan aku. Cuma bilang maaf selesai? Kalau minta maaf bisa, buat apa ada hukuman keluarga? Nenek, aku cuma mau ambil uangku. Salah? Yun Miu? Di keluarga Yi, kami beri makan minum. Jaga kamu 3 tahun, uang segitu gak cukup. Bayar makan di keluarga Ye. Bayar makan? Aku menantu Ye, makan di rumah sendiri. Perlu bayar? Jangan sok suci. Dulu kamu masuk keluarga Ye buat obati kakek yang sakit. Keluarga Ye kasih orang tuamu di desa 10 juta. Pernikahan kita cuma transaksi. Iya, lihat diri sendiri dulu, pantas gak sih? Kamu pantas jadi anggota keluarga Ye? Ternyata, kalian tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Jika bukan karena pesan kakek sebelum meninggal untuk tidak mengusirmu, aku sudah lama mengusir kamu, si pembawa sial, dari pintu keluarga Ye. 1 kalimat. 500.000 ini. Beri atau tidak? Wah, menantu juga bisa marah. Marah juga tidak ada gunanya, lihat bibirku. Tidak, beri, hahaha. Apa yang kamu mau lakukan? Ini uang untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Hari ini jika tidak memberiku, aku akan, di keluarga Ye, di depan kalian. Hanya ini? Mau menakut-nakuti kami dengan cara ini? Kalau baju itu percayalah. Di sini, kamu tidak merasa sial, kami merasa kotor. Hanya 500.000, berikan saja padamu. Benarkah? Keluarga Ye kaya raya, tidak kekurangan uang sedikit ini. Tapi hari ini kamu melawanku, harus memberi pelajaran. Asalkan memberiku uang, hukum aku bagaimanapun boleh. Bagaimana kalau kamu minum air cuci kakiku, minum 1 gelas? Aku beri 10.000. Hei, kalau kamu bisa minum 1 baskom, biaya pengobatan ibumu akan terkumpul. Hahaha. Kalian bilang, asal aku minum, kalian akan memberiku uang. Berlutut. Kamu beruntung bisa minum air cuci kakiku yang asli. Harus tahu, tidak semua orang dapat kesempatan ini. Hahaha, tidak ada yang sulit di dunia ini, asal ada kemauan, menantu. Kalimat ini tepat untukmu. Demi ibu, aku tahan. Aduh, Menantu tetap menantu, air cuci kaki juga diminum. Dengan lahap, hahaha. 10.000. Berikan padaku. Jangan buru-buru. Tunggu sampai kamu habiskan 1 baskom ini, baru aku beri. 10.000, berikan padaku. Lin Chang, demi uang sedikit ini, kamu mau melawanku? Berikan padaku. Ambil 10.000 ini, uang selanjutnya tidak semudah ini. Kalau mau uang sisanya, jilat sampai kering air di kakiku. Ya Waner. Meski pernikahan kita hanya transaksi,
Aku tetap suamimu secara hukum. Bukan anjing keluargamu, ye. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Kau berani membandingkan diri dengan anjing? Anjing masih bisa menjaga rumah. Kau hanya bikin sakit mata. Sekarang kau punya dua pilihan. Jilat kakiku sampai bersih. Aku kasih 500.000 atau minggat dari keluarga ya sekarang juga. Sungai bisa berubah aliran, jangan remehkan orang miskin. Suatu hari nanti, kalian akan menyesali perbuatan hari ini. Omong kosong macam apa ini? Lincang, kebanyakan baca novel ya? Kalau kau bisa sukses, ikan asin pun bisa berenang. Hahaha. Kurasa kau bukan cuma miskin di masa muda. Tua pun tetap miskin. Pokoknya kau tetap melarat. Hahaha. Wah, keluarga ya ramai sekali. Ada apa ini? Kuma sedikit menghukum saya menantu sampah. Maaf membuat Tuan Zhang tertawa, malu-maluin. Seperti kata pepatah, keluarga harmonis segalanya lancar, masalah bisa dibicarakan. Nenek tak perlu marah-marah seperti ini. Tuan Zhang tidak tahu, dia langsung minta 500.000. Bahkan berani membantah nenek, harus dihukum. Nanti dia makin menjadi-jadi. Kukatakan sekali lagi, aku cuma mau uangku kembali. Kuma wubai ribu, tak perlu bikin nenek marah. Ikut aku pinjamkan. Benarkah yang Tuan Zhang katakan? Perkataan Tuan Zhang itu tegas seperti 9 kuali. Kau tak perlu khawatir. Ayo pergi. Tuan Zhang, tenang saja, meski harus jual darah. Aku pasti akan kembalikan uangmu. Tak perlu jual darah. Tak perlu kau kembalikan. Bagaimana bisa? Sedikit kebaikan harus dibalas berlipat. Apalagi kebaikan sebesar ini. Karena uang ini tak akan pernah kau dapatkan. Sangyun, kau suntikan apa? Ini barang baru dari segitiga emas, air dewa. Bagaimana? Terasa nikmat surgawi? Bajingan. Wah, Tuan Zhang memang jitu. Dengan trik kecil, dia langsung tak berdaya. Wainer, tunggu aku buang dia keluar. Nanti kita tak perlu ketimuan sembunyi-sembunyi lagi. Kalau cuma diusir, dia bisa ngomong sembarangan di luar. Bisa merusak nama keluarga ye. Bagaimana kalau kita lumpuhkan saja, bilang dia impoten. Menikah 3 tahun tak bisa kasih keluarga ye keturunan. Keluarga ye menceraikannya. Hahaha. Bagus, ide bagus. Kalau sudah jadi, ya jadi sampai tuntas. Dendam hari ini harus dibalas. Aku, Lincang, bersumpah tidak akan jadi manusia lagi. Benar-benar tidak kapok sampai lihat peti mati. Sudah jatuh begini, masih saja berpikir balas dendam. Biarkan dia hidup, nanti jadi bencana. Bagaimana kalau kita cari pasal, lalu masukkan dia ke penjara? Bagus. Aku penjaga penjara. Aku jamin dia akan minta mati. Minta hidup pun susah, hahaha. Ide bagus sih, tapi pasal apa ya? Pasal? Sudah. Pencurian. Bajingan-bajingan. Aku tidak akan biarkan kalian menang. Aduh. Jangan buang-buang tenaga. Terima nasibmu saja. Kudengar narapidana di sana suka main belakang. Ah, tubuhmu yang setengah lumpuh ini. Cocok banget buat mereka. Ngomong-ngomong, ini mengingatkanku. Di bagian yang kujaga, kebetulan ada beberapa narapidana yang doyan itu. Hahaha. Apa yang dipikirkan, itulah yang terjadi. Benar-benar takdir. Bayangkan dia di penjara diperkosa. Lebih puas daripada minum air cuci kakiku. Hahaha. Aku lawan kalian. Bawa pergi. Maken. Lepaskan aku. Lincang, mau keluar dari sini? Hanya ada satu cara, yaitu dibawa keluar dengan tandu. Aku tidak bisa.
Hirapatau mati, bukan kau yang tentukan. Aduh, aku kasih tahu rahasia. Di bawah sel ini ada kuburan kuno. Kalau malam, jadi anchor. Dulu pernah ada 10 orang di sini, tiba-tiba mati Joel. Sisanya, kamu. Kalau bisa bertahan malam ini, besok, aku akan siapkan sesuatu khusus. Ye Jialing, apa maumu sebenarnya? Kulitmu yang halus ini, orang gila di luar. Bisa nangis ngiler lihatmu. Bangsat. Lincang, di keluarga Ye. Aku tidak pernah anggap kau manusia. Di sini, kau bahkan lebih rendah dari anjing. Apa yang kusuruh? Harus kau lakukan. Berani tidak patuh? Akan kubicarakan hidupmu lebih buruk dari mati. Ye Jialing, kau manusia berwajah binatang. Maki saja, maki. Kalau kau bisa bertahan hidup malam ini, dia akan membuatmu tahu apa itu. Jangan buru-buru, lewat malam ini, barulah dia milikmu. Aku harus hidup. Kenyang dulu baru ada tenaga untuk bertahan hidup. Lin Chong, pergi. Ikuti formasi Bagua, 3 langkah ke kiri, 4 langkah ke kanan. Kenapa aku harus mendengarmu? Kalau tidak patuh, harus. Ulurkan tangan, tekan. Tidak, aku tidak mau. Ini bukan pilihanmu. Aduh. Di mana aku? Neraka? Apa aku sudah mati? 3000 tahun. Ya, jangan. Sigal pada tubuhku, Raja Iblis sembilan kegelapan, akhirnya terlipas. Hantu. Hahaha, hantu tidak perlu ditakuti, iblis yang menguasai dunia. Kau membawa darah naga dewa, bisa melepas segelku. Juga bisa mendapatkan warisanku, jadilah muridku, kuajarkan kau kitab 9 kegelapan. Raja Iblis, kau adalah iblis? Dunia tidak memberimu jalan hidup, Raja Iblis membantumu balas dendam. Maukah kau menjadi muridku? Tak ada jalan hidup, balas dendam, aku setulus hati untuk keluarga Ye. Tapi berakhir sebagai tahanan, dunia tidak adil. Aku rela menjadi iblis. Aku rela menjadi muridmu, mohon ajari aku ilmu sejati. Hahaha, kau membawa darah naga dewa, ditambah warisanku sebagai Raja Iblis. Mulai sekarang, di bawah dewa, kau tak terkalahkan. Kitab 9 kegelapan, berisi 2 keahlian, ilmu pengobatan tiada tanding. Ilmu bela diri nomor 1 di dunia, mulai sekarang dunia hanya tunduk padamu. Ah. Nah, dapat satu lagi. Aduh. Ngapain nahan napas? Mau menakut-nakuti orang? Ternyata ini bukan mimpi. Ini semua nyata. Kalau sudah bangun, ikut aku. Yang kemarin, dia bayar mahal. Dia itu sudah memesanmu. Aku tidak ikut kamu. Mau apa? Wah, dasar anak ini ketakutan setan sampai gila ya? Berani bicara seperti itu padaku. Hidupmu tidak berharga lagi ya? Bagaimana mungkin kau yang tak berguna bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Jangan buru-buru, hal-hal yang tak terbayangkan olehmu. Masih banyak lagi. Berani kau memukulku? Hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup. Penjaga. Hematlah tenagamu. Apa yang terjadi? Penjaga.
Aduh. Lin Chong, si her apa yang kau kenakan padaku? Mau tahu? Jika kau bisa keluar hidup-hidup, baru ku beritahu. Di luar adalah orang-orangku. Kau tak bisa kabur. Siapa bilang aku mau kabur? Aku akan keluar dengan kepala tegak. Apa yang kau rencanakan? Aku ingin meminjam sesuatu dari tubuhmu. Lin Chang, aku akan membunuhmu. Jangan buang-buang tenaga. Lebih baik pikirkan bagaimana caramu melawan nanti. Melawan? Melawan apa? Aku akan membuka semua pintu sel. Aku yakin akan ada beberapa orang gila yang tertarik padamu. Chen Can. Kau terlalu berisik. Kau sudah bangun? Jangan mendekat. Jangan takut ya. Hantu akhirnya datang juga. Anak domba kecil. Sudah siap? Lihat jam berapa sekarang? Kok baru datang? Kau tak tahu betapa sulitnya aku menipu nenek tua untuk pergi dansa di pesta. Jadi, apakah nenek tua akan kembali hari ini? Tenang saja, tidak akan. Aku jamin, hari ini di rumah keluarga Yi. Hanya kita berdua. Bau keringat, mandi dulu. Tunggu aku. 3 menit. Akhirnya tak perlu lagi menahan diri, bisa bebas memancarkan. Daya Teriku. Lin Chang, kenapa kau di sini? Aku adalah tuan rumah kamar ini, wajar jika aku ada di sini. Aneh ya? Bukankah kau seharusnya di penjara sekarang? Benar. Tapi aku merindukanmu. Menyimpan seorang istri secantik dirimu. Sendirian di kamar kosong, aku tidak tenang. Aku berlari sekuat tenaga keluar. Hanya ingin menjagamu. Apa yang akan kau lakukan padaku? Momen indah, pertemuan setelah perpisahan singkat. Menurutmu, apalagi yang bisa dilakukan sepasang suami istri seperti kita? Ha! Siapa yang suamimu? Sejak aku mengusirmu dari keluarga Ye, kita sudah tidak punya hubungan apapun lagi. Yewaner, kita pernah menjadi suami istri. Apakah kau benar-benar tega padaku? Menjadi suamimu adalah noda terbesar dalam hidupku. Aku noda? Lalu bagaimana dengan dia? Kalian berdua diam-diam melakukan hal memuakkan seperti ini. Kau pikir kau bisa dibandingkan dengan Tuan Zhang? Kalau bukan karena kau si pengacau, Tuan Zhang sudah lama menjadi menantu keluarga Yi. Tidak perlu sembunyi-sembunyi seperti sekarang. Aku pengacau? Baik. Hari ini aku akan mengacaukan kalian sekali lagi. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Bagaimana menurutmu reaksinya ketika dia masuk dan melihat kita tidur bersama? Apa yang akan dipikirkannya? Hahaha. Kau sudah tidak berguna. Meski kita berdua tidur di ranjang yang sama, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Meski aku menderita, aku tidak akan membiarkan kalian bahagia. Hari ini aku tidak akan pergi dari sini. Kau? Baik. Kau tidak mau pergi ya? Aku akan panggilkan orang untuk mematahkan kakimu dan melemparkanmu keluar. Panggil orang. Domba kecil, serigala besarmu datang. Domba kecil. Kamu di mana? Domba kecil, kamu di mana? Tuan Zhang, aku di sini. Domba kecil, mari kita main peta umpet yang seru. Baiklah. Aku yang cari, kamu yang sembunyi. Kalau aku menangkapmu, aku akan... Hihi. Aduh, jahat. Kalau begitu aku akan... Mulai ya. Tuan Zhang, aku di sini. Wah, nakal sekali kamu. Cepatlah. Cari tempat sembunyi, lihat apakah aku bisa menangkapmu. Jangan. Cium aku dulu. Kamu yang minta ya.
Siapa? Siapa yang menyuruh kalian mengetuk? Bukankah sudah kukatakan? Malamini, siapa pentayak o menggangguku? Kau telah ya? Aku dengar ada orang berteriak di dalam kamarmu. Kau bahkan tidak punya pacar. Apa kau mengerti apa-apa? Kalau tidak berteriak atau bersuara, masih bisa disebut dunia berdua. Tapi dia, kenapa dia bisa ada di sini? Omong kosong. Ini rumahnya. Kalau tidak di sini, di mana lagi dia bisa berada? Tuan Kau dan dia, kalian. Jangan lihat aku dengan pandangan aneh seperti itu. Ini zaman apa lagi? Hukum sudah menghapus kata ilegal dari hidup bersama tanpa nikah. Kau masih saja ikut campur urusan orang lain di sini. Kalau kau suka, kau juga bisa cari sendiri. Aku janji tidak akan memandangmu dengan tatapan seperti ini. Aku beri tahu kau. Malamini, kita akan main sesuatu yang lebih seru. Kalau kau mengetuk lagi dan mengganggu kesenanganku, aku akan memecatmu. Aku hancurkan pekerjaanmu. Pergi sana. Domba kecil, ayo kita lanjutkan permainan petak umpet. Baiklah, Kenapa kau tutup mataku? kali ini. Tunggu aku sembunyi dulu, baru kau carry. Nakal sekali, suka bermain. Aku suka. Kau boleh buka mata, baru kau boleh buka mata, ya. Tenang, aku tidak akan curang. Buka matamu sekarang. Lincang, kok bisa kau? Kalau bukan aku, siapa lagi? Aduh. Aku tidak tahan lagi. Lincang, berani-beraninya kau mempermainkanku. Mempermainkanmu? Aku bahkan akan memukulmu. Tamparan ini, untukmu yang licik dan tak tahu malu. Kau. Tamparan ini untukmu yang serakah dan cabul. Penjaga. Di saat seru seperti ini, kau pikir mereka berani masuk? Lincang, hari ini perseteruan kita sudah dimulai. Aku akan membuatmu tidak bisa melangkah di Provinsi Jiang. Kalau begitu, aku biarkan kau hidup untuk melihat seberapa besar kemampuanmu. Lelang besar, keluarga Qin. Nenek, kita akan bertemu lagi. Nenek, aku benar-benar melihat. Lin Chong Cameron. Tidak mungkin. Jaling sedang di penjara. Dia yang akan menanganinya. Dia tidak mungkin bisa keluar hidup-hidup. Nenek, ini benar-benar nyata. Aku juga melihatnya. Kau juga melihatnya? Di mana kalian bertemu? Sudahlah, lupakan. Lelang segera dimulai. Masalah ini, bicarakan nanti setelah pulang. Wajahmu kenapa begini? Kemarin aku berbuat baik, melawan seorang pencuri kecil. Dan berkelahi. Hari ini adalah lelang yang diadakan oleh keluarga Qin. Keluarga terkemuka di Provinsi Jiang. Semua orang penting di sini. Akan datang. Kamu begini, takut jadi bahan tertawaan. Di Provinsi Jiang, belum ada yang berani meremehkan keluarga Sang. Siapa yang berani menertawakanku? Bicara besar sekali. Nona Qin. Di Provinsi Jiang, keluarga Qin belum pernah memperhatikan siapapun, apalagi keluarga Sang. Nona Qin, maafkan aku. Aku salah bicara. Siapa yang tidak tahu, keluarga Qin adalah penguasa Provinsi Jiang. Bagaimana mungkin keluarga Sang kecil seperti kami diperhatikan? Kamu baik hati, jangan dengarkan omonganku. Peduli denganmu? Kamu pantas? Lelang segera dimulai. Di mana orangnya? Tidak ada yang datang lebih baik, hanya kita berdua yang menawar. Harta ini. Tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Ada yang tidak beres. Di Provinsi Jiang, berani menolak keluarga Qin, tidak ingin hidup? Bangsawan sekalipun tidak berani. Undangan keluarga Qin saja berani diabaikan, ini tantangan. Terhadap wibawa keluarga Qin? Pergi, kumpulkan semua ahli bela diri keluarga Qin, tangkap semua yang menerima undangan. Tetapi tidak datang. Tidak perlu. Bukan mereka tidak mau datang. Tapi mereka tidak bisa datang. Nenek, sekarang kamu percaya apa yang kukatakan? Jaling ini ngapain aja? Bisa-bisanya dia kembali hidup. Anak liar dari mana? Berani masuk pintu keluarga Qin? Usir dia. Tunggu. Nona Qin salah paham. Aku tidak masuk sembarangan, aku masuk dengan benar.
keluarga Qin hanya terbuka untuk peserta lelang. Dari kalangan bangsawan. Kamu siapa? Berani masuk? Aku datang untuk ikut lelang. Nona Qin, jangan tertipu. Dia adalah mantan menantu. Yang sudah kusuruh pergi, hanya bisa menipu. Datang ke sini pasti ada maksa jahat. Yang berniat jahat adalah kalian. Tidak ada yang menawar, harta keluarga Qin pasti jadi milik kalian. Tipuan kecil begini, Nona Qin. Masa nggak kelihatan? Gimana, mau ikut lelang? Barang di sini harga mulainya aja mulai dari 10 juta. Mau lo dijual? Nggak bakal nyampe buat bayar uang recehnya. Gue nggak seharga uang receh. Kalau yang ini gimana? Kartu hitam berlian, cuma orang kaya aset di atas 100 juta yang bisa punya. Lo kok bisa punya sebanyak ini? Nggak mungkin, ini pasti kartu palsu. Yang lo bikin di bengkel gelap, ya? Asli atau palsu? Tinggal gesek aja buat bayar barang ini nanti. Cukup. Lelang keluarga Qin bukan sembarang orang. Boleh masuk. Walaupun lo miliaran, kalau nggak ada undangan keluarga Qin, lo tetap nggak berhak berdiri di sini. Gue memang nggak punya satu undangan keluarga Qin. Kalau gitu, minggir sana. Tapi, gue punya 10. Keluarga Qin ini baik banget ya, ngasih undangan kaya. Bagiin kupon diskonan, sampai orang sembarangan pada datang. Kurang ajar. Bocah, undangan keluarga Qin kok bisa? Ada di tangan lo? Kalau nggak jelasin, lo nggak bakal keluar dari sini dengan selamat. Gampang. Karena tamu yang nggak dateng, kasih undangannya ke gue. Mereka mau gue jadi wakil mereka buat lelang. Orang yang pernah minum air cucian kaki gue. Berani-beraninya jadi wakil para orang kaya di Jiang Province? Gue berani atau enggak, itu urusan gue. Pokoknya, gue punya undangan, punya duit, harta karun hari ini. Pasti gue yang dapat. Barang lelang hari ini adalah jamur lingsi 1000 tahun, makan ini. Bisa panjang umur. Harta karun hari ini, gue harus dapat. Nenek. Kartu hitam yang dipegangnya itu kartu 10 keluarga kaya ternama. Kalau saingin kekayaan, kita bisa rugi. Lo ngerti apa? Karena dia ngotot mau barangnya, kita tinggal naikin harga terus. Sampai dia nggak sanggup bayar, lihat aja Nona Qin. Gimana ngadepin dia? Nenek jago banget. Sekarang ketawa seneng, nanti lo pada nangis sesenggukan. Karena pada mau, ya yang harga tertinggi yang menang. Jamur lingsi 1000 tahun, harga dasar 10 juta. Lelang. Dimulai. Gue tawar 50 juta. 01 keping. Kamu kampungan, nggak bisa nawar, minggir sana. Nenek Aiden Awar ku menambah satu keping. Mulai lelang dari 10 juta, bebas menawar. Nona Qin aja diam, kamu ribut apa? Hemo. Apa-apaan kamu? Dengar ya, berapapun harga yang kalian tawarkan. Aku selalu lebih tinggi 1 keping. 50 juta 1 keping, sekali. Aku tawarkan 100 juta. Tambah 1 keping. 200 juta. Ayo tambah. 200 juta, sekali. Menantu, katanya selalu lebih tinggi 1 keping? Ayo teriak. Mau si teriak, tapi nenek hartanya banyak. Aku nggak sanggup lawan. 200 juta, 2 kali. Nona Qin, tunggu sebentar. Dia mau lanjut nawar. Cepetan teriak dong. Duitnya nggak cukup bawa hari ini. Aku nyerah. Nenek. Harta ini jadi milik nenek. 200 juta, 3 kali. Laku. Jenggan. Nenek, selamat ya. Jamur lingsi 1000 tahun ini jadi milik nenek. Jual seluruh keluarga Ye pun nggak cukup 200 juta. Itu urusan nenek. Nenek, ingat ya, 200 juta dolar. Besok keluarga Qin datang minta bayaran. Hancur? Lincang ya? Kapan-kapan? Mampir ke perusahaan Qin. Kapan-kapan pasti datang. Nona Qin. Tuan Zhang, gimana nih? Tanya aku juga nggak tahu gimana. Gimana kalau kita bagi 2, masing-masing bayar 100 juta? 100 juta. Ngapain? Aku yang nyuruh kamu nawar. 200 juta. Aku yang nyuruh kamu adu harga sama dia. Tuan Zhang, sekarang. Jangan tinggal diam dong. Itu 200 juta dolar buat nyelamatin kalian. Perusahaanku Zhang Group bakal bangkrut. Kalian pikir aku bodoh? Gimana kalau kamu bayar 100 juta? Lingsi ini jadi milikmu. Aku tidak akan meminta uang mahar untuk pernikahanmu dengan Wana. Ini masih tidak cukup? Barang seperti ini, 1 miliar, diberikan ke anjing pun anjing tidak mau. Kamu masih berharap dapat mahar? Kamu pikir dia masih perawan? Aku tidak akan menikah. Masalah yang kalian buat, jangan harap aku yang menanggung. Keluarga Zhang, kamu pengecut. Dulu kamu bilang padaku.
Sumpah setiamu dulu tidak seperti ini. Aku hanya bermain-main, kamu malah serius. Jangan-jangan kamu benar-benar berpikir aku akan menikahi bekas pacarmu? Jadi nyonya muda keluarga Zhang? Jangan bermimpi. Ini semua salahmu, sekarang puas? Aku akan lebih puas saat melihat kalian jadi gelandangan. Kamu. Nenek. Jaling, Ada APA? Saat genting begini tidak ada. Bagaimana ini, Nenek? Keluarga Qin akan segera datang menagih uang. Tidak ada cara lain, hanya bisa pakai trik ini. Trik apa? Saat mereka datang, aku akan pura-pura jadi vegetatif. Bilang pada mereka, 3 hari. Kumpulkan 2 miliar untuk mereka. 3 hari. 3 hari. Keluarga Ye bahkan harus menjual semua barang berharga. Tidak mungkin bisa kumpulkan 2 miliar. Bodoh, kenapa kamu begitu naif? Tanda 3 hari, tangga jalan kembali. Kita akan berkemas dan pergi dari Junction. Sudah genting begini, buruan kabur. Mau tinggal dan jadi budak keluarga Qin? Bekerja untuk bayar utang? TAPI. Mereka datang, lakukan seperti yang kukatakan. Nenek, kalau kamu tidur terus, aku bagaimana? Wah, Nona Ye, ini drama apa? Dokter bilang, nenek kena serangan jantung, darahnya terbalik. Jadi vegetatif? Kalau begitu, aku yang bikin nenek seperti ini? Tidak, ini bukan salah Nona Qin. Hanya saja, nenek sekarang tidak sadarkan diri. Kami mohon Nona Qin berbelas kasih. Jamur Lingxi 1000 tahun itu kami tidak mau lagi, boleh? Kamu bilang tidak mau ya tidak mau? Kalau hari ini aku mengalah, lantas bagaimana keluarga Qin bisa dihormati di Jiangcheng? Tapi keluarga Ye sekarang benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Gampang, kalau tidak ada uang, aku akan bawa nenek ke keluarga Qin untuk dirawat baik-baik. Kapan keluarga Ye bisa kumpulkan uang? Kapan datang ke keluarga Qin untuk menjemput nenek? Aksi! Jangan, uangnya akan kubayar, pasti kubayar. Aku mau uang tunai, jangan coba-coba tipu aku dengan janji kosong. 3 hari, beri aku 3 hari, aku akan jual semua harta keluarga Ye. Semua kekayaan keluarga, aku pasti bisa kumpulkan 200 juta dolar. Baik, aku kasih kamu 3 hari, nanti aku datang ambil uangnya. Kalau tidak ada, maka Nona Ye dan nenek. Silakan datang minum teh di keluarga Qin. Pergi. Nenek, mereka sudah pergi. Anak kecil itu kelihatan pintar, ternyata bodoh juga ya. Mudah sekali dia tertipu, nenek. Selanjutnya harus bagaimana? Tidak boleh menunda, ayo pergi. Sekarang juga pulang untuk membereskan barang. Nenek, ada orang datang lagi. Jangan-jangan anak kecil itu sadar dan balik menyerang? Terus tipu dia. Wah, baru sehari tidak ketemu, nenek kenapa begini? Zhang Yun, kamu mau apa? Wan Er, perkataanmu tidak benar. Hubungan kedua keluarga kita sangat dekat, aku datang menjenguk nenek. Bukankah ini seharusnya? Bajingan yang berkhianat dan kabur di saat genting. Kamu masih berani bicara soal hubungan? Aku muntah? Yi Weiner, Jan Gon Kurang Ajar. Kalau bukan karena bantuan keluarga Zhang, kalian tidak akan bisa melewati kesulitan ini. Kalau keluarga Zhang bisa dipercaya, babi pun bisa naik pohon. Bilang saja tidak perlu. Perlu atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Wah, nenek yang biasanya berkuasa, kenapa diam saja? Aku peringatkan kamu, jauhi nenek. Lihat kondisi nenek, jangan-jangan jadi orang tidur? Keluarga Ye kali ini benar-benar sial beruntun. Zhang Yun, kamu masih berani bersenang-senang di sini? Kamu! Jangan tidak tahu terima kasih, aku datang membawa uang untukmu. Kamu punya niat baik seperti itu? Aku sang memang lembut hati. Tidak tega melihat penderitaan orang. Baik, kalau datang bawa uang, mana uangnya? Jangan buru-buru. Asal kamu tanda tangani ini, serahkan grup Y dan rumah leluhur keluarga Y ke keluarga Zhang. 100 juta dolar langsung masuk. Keluarga Zhang, 100 juta mau mengincar keluarga Ye? Lupakan saja. Keren? Baik, aku tambah 1 dolar lagi. Kamu, bajingan, seharusnya lebih cepat menyadari. Sifat burukmu, rumah leluhur keluarga Ye adalah nyawa nenek. Kamu mau beli, mau melihat aku dan nenek hidup di jalanan? Bagaimana bisa? Tenang saja, aku akan di desa. Membengkangkan beberapa rumah untuk kalian, beli beberapa hektar tanah.
Jamin kalian hidup nyaman. Keluarga Zhang bermimpi di siang bolong. Barang-barang keluarga Ye, meski digadaikan ke keluarga Qin, tak akan pernah jatuh ke tanganmu. Babe, kau menolak tawaran baikku ya? Nanti saat keluarga Qin menagih utang, aku tunggu kau datang merengek padaku. CIH, tak tahu malu. Kau lihat keluarga Yi dalam kesulitan. Lalu mau menambah masalah? Nenek, jangan marah lagi. Ayo cepat pergi, Provinsi Jiang. Aku tak tahan tinggal sehari pun, ayo cepat pergi. Ada yang datang lagi? Siapa lagi ini? Tak ada habisnya. Sangat menyebalkan. Nenek, tak menyangka kan? Kau juga akan kulihat. Menjadi bahan tertawaan suatu hari. Lin Chang, untuk apa kau datang? Masih merasa kami belum cukup menderita karena kau? Demi langit dan bumi, keluarga Ye bisa seperti hari ini. Semua karena perbuatan kalian sendiri. Kau menantu yang baik. Tunggu nenek ini selamat dari kesulitan ini. Pasti akan kubalas. Keluarga yang merawatmu 3 tahun. Kau malah berkata seperti ini. Andai tahu kau orang yang tak berperasaan, dulu seharusnya tak kubiarkan kau masuk pintu keluarga Ye. Menyuruhku minum air cucian kaki, membiarkan ibuku mati. Yewaner, siapa yang sebenarnya tak berperasaan? Siapa yang sebenarnya mati? Kau? Nenek sekarang tak sadar. Aku tak mau berdebat ini. Kalau paham situasi, cepat pergi. Kebetulan, keluarga Lin punya pengobatan turun-temurun. Khusus mengobati penyakit langka. Biar aku periksa nenek. Lin Chang, kalau kau berani sentuh nenek, sedikit saja, aku buat kau tak hidup sampai besok di Jiang. Tenang, keluarga Ye masih banyak hutang padaku. Sebelum aku ambil kembali semua yang kalian hutang. Dia belum boleh. Wan Er, apa lagi yang kau tunggu? Cepat hentikan dia. Menantu, berani-beraninya kau balas dendam. Nenek tua, sudah kuduga kau pura-pura. Kalau kau suka jadi tanaman, biar kukabulkan. Lin Chang, apa yang kau lakukan pada nenek? Penyakit nenek sulit diobati, ilmu pengobatanku belum cukup. Aku tak bisa membantu kali ini. Nenek, bangunlah, jangan pura-pura. Dia sudah pergi. Nenek, bangunlah. Jangan nakut-nakuti aku, nenek. Nona Qin memanggil. Kinao Sui, sudah kuduga kau tak akan berhenti. Tuntun jalan. Orang yang bisa membuat 10 kepala keluarga kaya menunduk dalam semalam. Sama sekali tidak sederhana. Keluarga Qin selalu menyambut orang berbakat. Asalkan kamu ikut aku, semua ini akan menjadi milikmu. Aku menganggap uang seperti sampah, sayangnya harus mengecewakan. Niat baik Nona Qin. Berhenti! Di Jiangsheng, belum pernah ada yang berani melawan keluarga Qin. Mengatakan tidak. Ayo! Pantasan berani melawan keluarga Qin. Memang ada sedikit kemampuan. Ternyata aku, Qin Aoswei, meremehkanmu. Aku tidak pernah berpikir untuk bermusuhan dengan keluarga Qin. Mungkin Nona Qin salah paham. Mengacaukan acara lelang keluarga Qin. Melanggar aturan keluarga Qin berarti bermusuhan dengan kami. Sepertinya hari ini tidak mudah bagiku untuk keluar dari pintu ini. Benar. 10 keluarga kaya di Jiangsheng sedang memperhatikan. Kalau tidak memberimu pelajaran, keluarga Qin di masa depan bisa kehilangan wibawa. Nona Qin, katakan saja, apa yang kau inginkan dariku? Ada 2 pilihan, setia atau pergi. Setia itu tidak mungkin. Tapi dengan beberapa orang lemah ini, tidak bisa mengambil nyawaku. Mereka tidak bisa mengambil nyawamu, bagaimana denganku? Kulihat Nona Qin dikelilingi energi kotor, racun yin masuk ke tubuh. Jika memaksakan tenaga, darah akan berbalik arah, tidak akan bertahan hari ini. Omong kosong. Cari. Lin, apa yang kau lakukan padaku? Apa? Jika aku tidak menyegel pembuluh darahmu dengan jarum emas. Sekarang darahmu sudah berbalik arah, pembuluh darah meledak dan mati. Kau begitu baik hati? Kebaikanku tidak hanya itu. Kembalikan gelang giok itu. Racun yin yang sangat kuat. Lin Chang, kau menghancurkan pusaka keluargaku. Aku akan mengambil kamu. Pusaka apa? Itu hanya giok yin beracun yang merusak. Jika tidak kuhancurkan, meski kau punya 10 nyawa, lambat laun akan hancur karenanya.
Di saat-saat terakhir masih berani bicara sembarangan. Buka matamu dan lihat baik-baik. Pergi. Mereka, apa yang terjadi pada mereka? Racun yin menguasai hati, mengacaukan pikiran. Kurang dari 1 jam. Akan mengeluarkan darah dari 7 lubang, mati mendadak. Dan ini adalah keluarga Qin yang diwariskan ratusan tahun. Jarum dewa 9 neraka, kebal terhadap 100 kejahatan. Tengah. Pernahkah kau melihat giok yang memancarkan aura kematian dari dalam hingga luar? Aura manusia. Kepala keluarga Qin mewariskan ini kepada perempuan, bukan laki-laki, dipakai oleh setiap generasi. Setiap kepala keluarga yang memakai gelang giok ini, tidak ada yang berakhir baik, kan? Bagaimana kau tahu? Aku juga tahu, ratusan tahun lalu, leluhurmu keluarga Qin bermula dari pencurian kuburan. Gelang giok ini, mereka bawa dari bawah tanah, bukan? Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau begitu tahu? Saya keluarga Qin. Raja Iblis 9 neraka, tahu segala hal selama 3000 tahun. Dia mewariskan semua kemampuannya padaku. Ingin tahu rahasia keluargamu? Mudah sekali. Menghilang selama 3000 tahun, ahli pengobatan dan bela diri, menguasai sihir langit. Raja Iblis 9 neraka. Kau adalah penerusnya? Kenapa? Tidak percaya? Hamba tidak tahu. Telah menyinggung penerus Raja Iblis 9 neraka. Mohon Tuan Lin maafkan hamba dan selamatkan nyawa hamba. Giok Inchen sudah hancur. Racun dalam tubuhmu juga sudah kuhilangkan dengan jarum emas. Penyakit apa lagi yang perlu kusembuhkan? Tuan Lin tidak tahu. Keluarga kami turun-temurun menderita penyakit turunan. Perempuan dalam keluarga, jika terkena penyakit ini, tidak ada lebih dari 3 tahun. Ini penyakit bawaan lahir. Kakek bilang, di dunia ini, hanya pengobatan langit. Raja Iblis 9 neraka yang bisa menyembuhkannya. Aku bisa menyembuhkanmu. Tapi kau harus berjanji padaku satu hal. Asal Tuan Lin menyelamatkan nyawaku, bukan 1. 10.000 pun hamba setuju. Aku ingin menjadi menantu keluarga Qin. Apa? Kenapa? Tidak mau? Bukan tidak mau, tapi status Tuan Lin terlalu mulia. Menjadi menantu keluarga Qin, takut merendahkan Tuan Lin. Tenang. Kita hanya berpura-pura di depan orang. Yang kugunakan adalah status keluargamu di Provinsi Jiang. Maksud Tuan, pernikahan palsu? Benar. Dulu aku menikah masuk keluarga Ye, semua orang di Provinsi Jiang menghinaku. Sekarang aku berubah, menjadi orang yang tidak bisa mereka jangkau. Menantu keluarga Qin. Aku akan mengambil kembali semua harga diri yang mereka rampas dulu. Masalah kecil seperti ini, tidak perlu Tuan Lin repot-repot merencanakan. Asal Tuan Lin mau, hamba bisa membuat. Semua orang di Provinsi Jiang bersujud di kakimu. Tidak. Jika kesuksesan bukan untuk membalas dendam sendiri pada mereka yang pernah menyakitimu, maka itu tidak ada artinya. Satu kata, setuju atau tidak? Mendapat perhatian dari Tuan Lin adalah kehormatan bagi keluarga Qin. Apalagi hanya pernikahan palsu. Bahkan pernikahan sungguhan. Aku juga bersedia. Lin Chang. Kau membuatku dipotong tendon kakiku oleh para narapidana. Dipecat oleh kepala penjara, tunggu sampai aku kembali ke keluarga Ye. Pasti akan kubalas berlipat ganda. Aku Ye Jialing, beruntung besar, nasib besar. Tidak bisa mati, tidak bisa kelaparan, benar-benar diberkati langit, saudara. Pinjam nasi, terima kasih, Ada apa ini? Hahaha, siapa? Siapa yang tertawa? Jangan pura-pura misterius, kalau berani keluarlah, manusia biasa. Tidak mengenal dewa sejati, dewa ini ada di hadapanmu. Maksudmu kau terkubur di bawah sini? Ada apa ini? Apakah karena kelaparan sampai berhalusinasi? Meski aku jatuh miskin, tidak mungkin kau, seorang hantu tua bisa menggangguku. Hahaha, batu penangkal runtuh, dewa pemangsa muncul. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menghalangiku, dewa pemangsa? Aduh, ya ampun, papan peti mati hantu tua tidak bisa ditahan lagi. Aku adalah sisa pikiran dewa pemangsa, bantu aku keluar dari segel. Aku akan membantumu menguasai dunia. Tidak, tidak. Sisa pikiran dewa jahat muncul, pasti mencari inang. Kau cacat, jahat. Penuh dendam, adalah kandidat terbaik untuk kekuatan dewa jahatku. Sujud padaku, aku akan memberimu ilmu dewa jahat. Tunggu sampai aku kembali ke keluarga Ye. Sembuhkan kakiku, dapatkan apa yang kuinginkan. Bukankah lebih menyenangkan daripada menjadi dewa jahat? Cari inang. Carilah orang lain. Tidak pernah ada yang berani melawan dewa jahat. Kau juga sama.
Kakiku sembuh, ternyata menjadi dewa jahat. Tidak buruk juga memiliki kekuatan dewa jahat. Mulai sekarang, akulah penguasa dunia. Lin Chang, Cao Silsai. Nenek tidak sadarkan diri, keluarga Qin menagih utang. Kalau tidak terjepit, bagaimana mungkin? Menguntungkanmu, Lin Chang. Mungkin aku datang di waktu yang tidak tepat. Tunggu sebentar. Siapa bilang kau datang di waktu yang tidak tepat? Lihat, aku cantik hari ini. Matahari hari ini benar-benar terbit dari barat. Yewaner, kau sedang membahagiakanku? Sebagai istri, melayani suami sendiri. Bukankah itu seharusnya? Yewaner, kenapa aku tidak pernah menyadari sebelumnya? Kamu memiliki sisi yang begitu menjijikan. Jangan berbelit-belit. Langsung saja, ada apa kamu mencariku hari ini? Kalau begitu aku akan langsung bicara. Kamu memegang kekayaan 10 keluarga kaya. Jika kamu bersedia memberiku 2 miliar dolar, aku akan mengembalikanmu ke keluarga Ye, terus menjadi suamiku. Aku beritahu kamu. Aku tidak tertarik. Lin Chang, jangan tidak tahu terima kasih. Jika kamu tidak setuju hari ini, jangan pernah berpikir lagi seumur hidup untuk menikahi istri secantik aku. Cantik di luar, hati ular kala, meskipun kamu bidadari turun ke bumi. Aku Lin Chang, tidak ingin melihatmu lagi. Lin Chang. Katanya, 1 hari jadi suami istri, 100 hari kebaikan. Kita sudah jadi suami istri selama 3 tahun. Kamu benar-benar tega seperti ini? 3 tahun, kamu memperlakukanku bahkan tidak lebih baik dari anjing keluarga Ye. Meskipun begitu, kamu tetap menendangku keluar rumah, bicara soal tega. Yewaner, kamu yang lebih senior. Lin Chang, kali ini jika kamu tidak membantuku, aku benar-benar hanya punya satu jalan, mati. Baiklah. Mengingat kita pernah jadi suami istri. Tidak bisa membuatmu sia-sia hari ini, aku mau mandi dulu, ya. Uang sudah di tangan, masih mau aku melayanimu? Mimpi. Aku Lin Wan Er dari kecil sampai besar. Belum pernah mengalami pengginan seperti ini, Lin Chang. Hari ini kamu menerima sujudku, harus bayar dengan nyawa. Yewaner, sudah tahu kamu memang seperti ini. Villa keluarga Ye, cepat datang. Benar-benar wanita cantik di dunia. Zhang Yun, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu yang meneleponku, menyuruhku cepat datang? Aku tidak, kamu pasti salah dengar. SST. Tidak perlu menjelaskan, aku mengerti, aku mengerti. Kamu kan hanya ingin aku membantumu. Hari ini layani aku dengan baik, besok aku akan mengirim orang. Mengantarkan uang untukmu, jangan menghindar, hari ini kamu harus menurut padaku. Zhang Yun, jika kamu tidak segera pergi, aku akan berteriak. Teriak saja, meskipun kamu berteriak sampai suara habis. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Aku peringatkan kamu, Lin Chang ada di sini. Kalau kamu berani menyentuhku, Lin Chang pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aduh, kamu bikin aku kaget. Suamimu ada di sini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Esai Zhang. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi dari sini. Lalu di mana dia? Di bawah tempat tidur? Tidak ada. Biar aku cari dengan baik. Ah. Haha. Anak domba kecil, nakal sekali. Kenapa panas sekali? Aku haus sekali. Jangan. Jangan apa? Tunggu aku minum dulu biar tenggorokan lega. Akan kutunjukkan padamu apa itu keganasan pria sejati. Nikmat. Selesai. Apa yang selesai? Kita bahkan belum mulai, kan? Zhang Yun, kalau kamu mendekat lagi,
Aku tidak akan segan-segan. Jangan sok suci. Diam saja dan biar aku urus kamu. Masih banyak urusan perusahaan yang menungguku. Lin Chang, sipat selamatkan aku. Mau mengalihkan perhatian? Trik itu tidak mempan padaku. Lin Chang ada di belakangmu. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Dia datang pun mau apa? Ah, si lemah itu. Bertarung di ranjang tidak bisa, di lantai pun lebih tidak bisa. Siapa ini? Mulutnya bau sekali. Habis makan apa? Oh, Lin Chang? Kamu benar-benar berani datang? Mau lihat aku dan istrimu live? Live apa? Bertarung? Dari nada bicara Tuan Sang, sepertinya soal bertarung. Kamu cukup ahli ya? Biasa saja, nomor 3 dunia. Meski tidak terlalu hebat. Tapi cukup untuk memukulnya di ranjang dan memukulmu di lantai. Aku sarankan Tuan Sang cari cermin dulu. Dahimu hitam, pertanda buruk besar. Lin Chang, berani-beraninya kamu mengutukku. Tidak perlu kutukan, perutmu penuh darah beku, ususmu bocor. Sebentar lagi mati. Masih berani bicara? Hari ini, hutang lama dan baru akan kuhabiskan sekaligus. Akan kuajar kamu baik-baik. Mau mengajariku? Lebih baik kamu perhatikan perutmu sendiri. Ah. Lin Chang, apa yang kamu lakukan padaku? Parrotku. Kalau aku mau membunuhmu, kamu sudah jadi mayat sejak tadi. Kamu tidak mau mengatakan sesuatu? Katakan apa? Jika aku tidak salah tebak, Zhang Xiao seharusnya keracunan. Racun 7 serangga 7 daun, kan? APA. Raikin 7 serangga 7 daun? Itu yang terbuat dari 7 jenis serangga beracun dan 7 tanaman beracun. Obat yang sangat mematikan. Benar, orang yang keracunan ini dalam setengah jam. Organ dalamnya akan hancur, dan dalam 1 jam akan berubah menjadi genangan darah. Keadaan kematiannya sangat mengerikan, Ye Wan Er. Racun ini, kamu pasti sangat familiar, bukan? Lin Chang, jangan asal bicara. Jelas-jelas kamu yang melukai Zhang Xiao, tapi masih ingin menyalahkanku. Aku sudah 3 tahun di keluarga Ye, kamu pikir aku tidak tahu? Racun ini hanya ada di apotek keluarga Ye di Provinsi Jiang. Aku ingat, tadi, kamu memberiku segelas air itu. Meskipun aku yang memberi racun, tapi aku tidak memaksamu. Minum air itu. Tidak ingin Zhang Xiao yang minum, berarti ingin aku yang minum. Oh, Ye Wan Er, ternyata yang ingin kamu racuni adalah aku. APA. Zhang Xiao menanggung malapetaka untukku, kebaikan ini. Sepertinya hanya bisa dibalas di kehidupan berikutnya. Kamu. Kalian. Dara. Zhang Xiao, semoga tenang di sana. Dia sudah mati. Ye Wan Er, sekarang giliranmu. Lin Chang, kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Aku sudah menghubungi keamanan keluarga Ye. Jika kamu berani menyentuhku, mereka tidak akan membiarkanmu. Ye Wan Er. Sekarang yang harus kamu pikirkan adalah apakah aku akan memaafkanmu. Lin Chang, kamu berani memukulku? Memukul ya memukul, ini memang pantas untukmu. Kamu. Apa kamu? Tamparan ini karena kamu tidak setia. Kamu bergaul mesra dengan si Zhang ini, tamparan ini seharusnya sudah lama diberikan. Aku. Apa aku? Tamparan ini karena kamu membalas budi dengan kejahatan. Aku ingin membantumu, tapi malah ingin meracuniku. Pukulan ini pantas kamu terima. Lin Chang, kamu sudah memukul, amarahmu sudah keluar. Sekarang biarkan aku pergi. Pembunuh harus bayar nyawa, berhutang harus bayar uang. Mau pergi? Harus bayar dulu hutang nyawa yang ada di lantai ini. Apakah dia Zhang hidup atau mati? Itu urusannya sendiri, Nona Qin. Ada hubungan apa denganmu? Memang tidak ada hubungannya denganku, tapi kau berhutang pada keluarga Qin. Merayu pria milik Qin Aoswei di belakang. Aku harus cari alasan untuk menghukummu. Pria milik Qin Aoswei? Siapa itu? Oh, lupa memberitahumu, aku dan Aoswei sudah menikah. Sekarang, aku adalah menantu keluarga Qin. Oh. Aku mengerti semuanya sekarang, Lin Chang. Kau sudah tahu dari awal aku akan meracunimu. Sengaja memanggil Zhang Yun dan kalian. Kalian punya kesempatan untuk mencelakakanku, bukan? Tidak ada yang mencelakakanmu. Keluarga Ye dan Zhang sudah melakukan banyak kejahatan. Kau dan Zhang Yun sampai seperti ini sekarang. Itu adalah karma. Jangan banyak bicara, Ye Wan Er. Mau menyerahkan diri sendiri atau aku yang mengirimmu ke penjara? Pilih sendiri.
Tak kusangka, aku Yewaner akan sampai seperti ini. Sebelum pergi, aku ingin melihat nenek tua sekali lagi. Boleh. Kita pernah menjadi suami istri, aku tidak ingin meninggalkan nama buruk sebagai orang kejam. Jangan coba-coba berbuat curang, aku akan mengawasimu di sini. Jaling, kemana saja kau beberapa hari ini? Kenapa baru kembali sekarang? SSSD. Kau tahu tidak, beberapa hari ini aku dan nenek tua sangat menderita karena Lin Chang dan Qin Aoswei. Tunang, sekarang aku sudah kembali, pasti akan membalas dendam ini untuk kalian. Urusan balas dendam nanti saja, sekarang nenek tua sakit parah. Mereka juga ingin memenjarakanku, cepat pikirkan cara. Tenang saja. Nenek tua tidak akan. How juga tidak akan masuk penjara. Apa maksudmu? Karena hari ini mereka semua harus mundur. Tidak baik. Dia tidak akan jauh, aku akan mengejarnya. Aneh, kenapa ada aura kultivator jahat di sini? Sisa-sisa dewa jahat. Sial, Aoswei dalam bahaya. Serang bukan ahli bela diri keluarga Qin. Cari Yewaner di seluruh kota. Halo, halo. Aneh, kok sinyalnya hilang? Siapa? Aduh, kaget, ternyata cuma kucing. Yewaner. Nona Qin, lama tak jumpa ya? Yewaner, aku sudah peringatkan jangan main-main. Kalau berani kabur, jangan salahkan aku. Qin Aoswei, kau pikir aku bodoh? Kabur baru ada harapan hidup. Kalau tidak, aku akan mati di tanganmu. Kau susah payah lari sampai ke sini. Tetap saja jatuh ke tanganku. Perkataanmu terbalik, seharusnya sejak kau mengejar keluar kamar sakit. Saat itulah kau sudah jatuh ke tanganku. Apa katamu? Maksudku, hari ini adalah hari kematianmu. Di sini akan menjadi kuburanmu. Cari. Tidak tahu diri. Lihatlah ke belakangmu sendiri. Nona Qin, masih ingat aku? Kau. Ye Jialing. Itu nama lamaku. Sekarang namaku adalah Dewa Kegelapan. Aoswei, kau di mana? Aoswei. Benar-benar terjadi sesuatu. Lin Chang, tak kusangka kau masih romantis. Sampai segitunya peduli pada Qin Aoswei itu. Yewaner, apa yang kau lakukan padanya? Tenang, sebelum kau mati, dia masih punya nilai hidup. Dari awal sampai akhir, yang bermusuhan dengan keluarga Ye adalah aku. Balas dendam padaku, lepaskan dia. Kau pikir sekarang masih bisa tawar-menawar denganku? Katakan, apa yang harus kulakukan untuk membebaskan Aoswei? Aku mau kau sekarang, segera, berlutut seperti anjing. Di hadapanku, Mau aku berlutut padamu? Takut umurmu berkurang 30 tahun. dulu di keluarga Ye, kau sering menyuruhku berlutut. Kenapa? Sekali lagi berlutut, merasa terhina. Kau masih menganggapku seperti dulu yang bisa kau perlakukan semaumu. Menantu lelaki? Aku beri kesempatan terakhir, katakan. Di mana Aoswei? Aku juga beri kesempatan terakhir, 1 menit. Kalau tidak berlutut, kau takkan bisa bertemu dengannya selamanya. Baik, kalau begitu aku tangkap kau, pukul sampai kau bicara. Kok bisa begini? WKWKWKWK. Lin Chang, kamu tidak tahu. Masih ada orang yang lebih hebat di luar sana? Di dunia ini, orang yang melatih seni bela diri kuno. Bukan cuma kamu seorang. Sang Yun sudah mati. Siapa lagi? Mungkinkah Ye Jialing? Kamu lumayan pintar juga. Ya, Jialing sudah kembali. Dengan kemampuannya sekarang, ajalmu sudah dekat. Cuma bawa pulang hawa jahat saja.
Baru belajar kulitnya ilmu dewa jahat, sudah sombong. Akan kutunjukkan padamu bagaimana dia mati di tanganku. Kamu bahkan tidak bisa membuka jimat pelindung yang dia berikan padaku. Berani masih bicara besar, sungguh tak tahu malu. Ayo, tangkap aku kalau berani. Di mataku, ini bukan jimat pelindungmu, tapi jimat kuburanmu. 1 menit habis, sekarang bahkan jika kamu ingin bersujud padaku, sudah tidak ada kesempatan lagi. Tanggilah saja untuk mengurus jenazah Chinashua. Kurasa lebih baik suruh orang urus jenazahmu saja. Dengan darahku, kuperintahkan membasmi kejahatan, hancur. Bagaimana mungkin? Jimat pelindungnya hancur. Wanita jahat, sekarang apa kamu sudah siap di tanganku? Aku tidak mau. Mau kabur? Triple A. Bicaralah. Ye Jialing membawa Aoswee kemana? Aku tidak akan bicara. Berani kamu bunuh aku? Bunuh aku seumur hidupmu. Tidak akan bertemu Qin Aoswee lagi. Kamu? Lepaskan aku dengan baik. Aku bisa membujuk Jialing sebelum membunuhmu untuk bertemu sekali lagi dengan wanita itu. Ye Waner, kamu meremehkanku. Di antara melepaskanmu dan membunuhmu, aku punya pilihan lain. Lin Chang, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Waner, kamu bangga dengan wajah cantikmu ini, kan? Maka akan kuhancurkan. Berani kamu lukai aku sekali, di wajah Qin Aoswee akan muncul 10 luka. Aku punya ilmu pengobatan iblis, bahkan jika wajahnya hancur. Aku bisa memulihkannya, tapi kamu berbeda. Ilmu jahat Ye Jialing tidak bisa menyelamatkan wajahmu. Ah, jangan-jangan aku bicara. Pemandangan yang indah sekali. Nikmatilah sebentar lagi, tidak akan ada kesempatan lagi. Jika aku jadi kamu, aku akan segera menyelesaikan wasiatku. Sebentar lagi, bahkan berbicara pun tidak akan ada kesempatan. Ye Jialing, kekuatan keluarga Qin tersebar di seluruh provinsi Jiang. Berani-beraninya kamu menyentuhku, grup Qin pasti tidak akan membiarkanmu. Selama kamu hidup, grup Qin adalah milikmu. Tapi jika kamu mati, apakah grup Qin masih akan memakai nama Qin? Itu belum tentu. Berani-beraninya kamu mengincar grup Qin. Grup Qin yang kecil ini hanyalah batu loncatan bagiku. Yang aku inginkan adalah seluruh provinsi Jiang. Hah, dengan kemampuanmu, bahkan tidak layak mengikat sepatu keluarga kaya provinsi Jiang. Orang hina seperti kamu, ingin menguasai provinsi Jiang? Mimpi! Kalau begitu, aku akan mengambil alih grup Qin dulu. Akan kuperlihatkan padamu apakah ini mimpi atau tidak. Apa yang kamu lakukan, Ye Jialing? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ah! Bajingan tak tahu malu. Mulai sekarang, grup Qin akan memakai nama Ye. Dan untukmu, tidak ada lagi nilai untuk hidup. Ye Jialing, kamu bahkan ingin membunuh saksi? Membunuh saksi? Tidak. Ini adalah Nona Qin yang terjatuh dari gedung. Cara mati ini. Jauh lebih baik terdengar daripada membunuh saksi. Siapapun yang berani menyentuh Qin Aoswee. Lin Chang, hati-hati. Anak ini tidak tahu dari mana belajar seni bela diri kuno. Gerakannya sangat berbahaya. Hanya belajar beberapa jurus sampah dari Dewa ke-8. Aku bahkan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Awalnya ingin menyelesaikannya dulu, baru mengambil nyawamu. Tak disangka kamu sendiri sangat ingin mati, datang sendiri. Perseteruan antara kita tidak ada hubungannya dengannya. Lepaskan dia. Kita berdua 1 lawan 1, yang hidup pergi, yang mati tinggal. Bagaimana? Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu kamu telah melatih seni bela diri kuno, cukup hebat. Kita berdua 1 lawan 1, siapa yang menang belum tentu. Aku Ye Jialing tidak pernah melakukan hal yang tidak pasti. Usulmu ini, aku tidak setuju. Lalu apa yang kamu inginkan? Nyawanya ada di tanganku, aku pikir apapun yang kuminta. Kamu akan setuju, kan? Atas dasar apa kamu pikir bisa mengancamku dengan nyawanya? Lin Chang, bukankah kamu yang paling menghargai persahabatan? Aku ingat dulu, kamu lebih memilih tidak makan. Hanya untuk memberi makan anjing liar, begitu penyayang pada anjing. Apalagi sekarang di hadapanmu adalah seorang manusia. Lin Chang, jangan dengarkan dia. Orang licik seperti dia tidak akan menepati janji. Jangan pedulikan aku, bunuh dia. Kalau berani bicara lagi, aku akan mencekikmu sampai mati. Berhenti. Ye Jialing, aku tidak bilang tidak setuju denganmu. Lihat, ini kelemahannya, terlalu lembut hati. Dengan kelemahan ini, dia tidak akan pernah bisa mengalahkanku.
Jangan banyak bicara. Katakan, apa syaratnya untuk melepaskannya? Ini pil penghilang tenaga. Minum ini, setelah tenagamu hilang dan tidak mengancamku lagi. Aku akan melepaskannya. Lincang, jangan. Jangan dengarkan dia. Kita semua akan mati di sini hari ini. Aku hitung sampai 3, kalau tidak minum, dia yang akan mati. Jangan buru-buru, Ye Jialing. Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana aku menemukan tempat ini? Jiwa. Kakak baikmu, Ye Waner, yang memberitahuku. Dan sekarang dia ada di tanganku. Apa katamu? Bagaimana kalau kita bertukar? Kamu lepaskan dia. Aku lepaskan kakakmu, mulai sekarang. Kita tidak saling mengganggu. Kamu pikir aku anak kecil? Mantra pelindung yang kuberikan padanya. Tidak ada yang bisa memecahkannya. Jialing, tolong aku. Sekarang kamu harus percaya. Lin, apa yang kamu lakukan padanya? Tenang, asalkan kamu melepaskan Kinao Sui. Aku jamin, dia akan kembali ke keluarga Ye dengan selamat. Aku tidak percaya, kecuali kamu minum pil penghilang tenaga itu. Bagaimana kalau aku menolak? Maka dia akan mati sekarang. Ye Jialing. Kalau kamu membunuhnya, kakakmu juga akan mati. Apakah kamu tidak peduli dengan nyawa kakakmu sendiri? Untuk mencapai tujuan besar, bahkan keluarga bisa dikorbankan. Lin Chang, kamu adalah musuh terbesarku, asalkan bisa melumpuhkanmu. Satu anggota keluarga Yisapadon. Rupanya kamu tega pada keluargamu sendiri. Ye Jialing. Aku meremehkanmu. 3. Lin Chang, waktunya habis. Tunggu. Aku akan meminumnya. Lincang, jangan. Ah, Lincang, Hahaha, dia padamu. Sungguh tulus dan mendalam ya. Kalian berdua hanya bisa menjadi pasangan sengsara di neraka. aku kutuk kau mati tidak tenang. Sudah di ambang kematian, masih berani melawanku. Jangan-jangan kau pikir orang lumpuh ini bisa menyelamatkanmu. aku sudah lakukan seperti yang kau minta. Apa yang aku janjikan padamu? Aku tidak menjanjikan apapun padamu, aku hanya bilang akan melepaskannya. Tidak bilang tidak akan membunuhnya, hahaha. Sekarang kau kehilangan semua kekuatan, hanyalah orang lumpuh. Dengan apa kau melawanku, hahaha. Aku buta percaya omong kosongmu, apalagi yang kau tunggu. Lakukan saja. Lin Chang, di perjalanan ke alam baka. Selamat jalan. Bagaimana bisa kau kebal senjata? Aku dilindungi dewa jahat, tubuh tak tergoyahkan, dengan kemampuanmu. Ingin membunuhku, mimpi saja. Hai PH, meski aku tak bisa membunuhmu, bahkan dengan nyawaku, akan ku buat kau berdarah. Awalnya ingin dia mati di depanmu, tapi kau cari mati sendiri. Aku hanya bisa mengantarmu ke neraka dulu. Untuk membukakan jalan baginya, Jarum Dewa 9 Neraka. Ye Jialing. Waktumu mati sudah tiba. Lin Chang, kau yang melepaskan jarum dua sembilan neraka. Selain aku, siapa lagi? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mempertahankan tenaga dalam. Setelah memakan pil penghancur tenagaku. Kau benar-benar bodoh. Mata mana yang melihatku menelannya? Kau tidak makan. Tadi aku jelas melihatmu. Oh, yang ini pil penguat. Untuk menguatkan tubuh dan energi. Ini, baru pil penghancur tenagamu. Lin Chang, kau berani mempermainkanku. Mempermainkanmu ya sudah, perlu pilih hari. Hari ini akan kutunjukkan padamu, akibat mengganggu dewa jahat. Harus membayar harga seperti apa? Hemat tenagamu, energi jahat dalam tubuhmu. Sudah kusegel dengan jarum emasku, dewa jahatmu. Tidak akan bisa melindungimu lagi. Tidak mungkin. Masih belum menyerah. Kamu berani memukulku. Tunggu sampai aku memanggil kekuatan Dewa Kegelapan. Aku akan membuatmu. Membuatku apa? Memberimu tamparan? Aku ingin kamu mati. Mundur. Lin Chang, biar ku perlihatkan padamu yang sesungguhnya. Kekuatan Dewa Kegelapan. Hanya seekor semut di bawah petir langit. Petir langit. Langit memiliki hukum, kejahatan tidak akan mengalahkan kebaikan. Kamu pikir kekuatan Dewa Kegelapanmu bisa menandingi petir langit? Simpan kata-katamu untuk dikatakan pada Raja Neraka.
Bunuh aku, dia juga akan mati. Sebelum mati, setidaknya aku punya teman seperjuangan. Apa katamu? Apa yang kamu lakukan padanya? Awalnya aku ingin melemparkannya dari lantai atas. Tapi untuk memastikannya, agar dia pasti mati, aku juga memberinya pil usus. Hahaha. Sekarang racun usus sudah merasuk ke organ dalam dan sumsum tulang. Meski kamu ahli pengobatan sekalipun, tidak bisa menyelamatkannya. Hahaha. Di mana penawarnya? Keluarkan. Jangan bilang racun usus tidak ada penawarnya, bahkan jika ada, aku tidak akan memberikannya padamu. Hahaha. Tidak memberi? Kalau begitu matilah kamu. Saya Paul? Ya Waner. Makanan di penjara, masih bisa diterima? Lin Chang. Kamu? Membuatku menjadi tahanan belum cukup. Masih mau menertawakanku? Tidak ada yang menyakitimu, keadaanmu sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku kesini bukan untuk menertawakanmu, tapi untuk membantumu keluar. Membantuku keluar? Kamu pikir aku akan percaya padamu? Ini surat jaminanmu. Dengan ini, kamu bisa meninggalkan tempat ini. Tempat yang gelap gulita. Berikan padaku. Kenapa kamu tidak bertanya, mengapa aku memberikannya padamu? Aku sudah sampai di titik ini. Tidak ada lagi nilai gunaku, apalagi yang kamu mau. Aku ingin kamu memberitahuku di mana penawar pil patah hati. Pil patah hati APA? Aku tidak tahu. Pil patah hati adalah racun rahasia dari apotek keluarga Y. Kamu pikir aku tidak tahu? Beritahu aku di mana penawarnya, aku akan memberikannya padamu. Kamu serius? Asalkan aku memberitahumu di mana penawarnya, kamu akan memberiku surat jaminan? Serius? Iya Waner. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Kalau kamu berbohong sedikit saja, aku akan menghancurkannya. Jangan. Aku akan memberitahu. Penawarnya ada di tangan Nenek Agung. Kamu berani membohongiku? Aku bersumpah yang kukatakan benar. Asalkan menemukan Nenek Agung, kamu bisa menemukan penawarnya. Aku yakin kamu tidak berani membohongiku. Lalu surat jaminannya? Kenapa cuma selembar kertas kosong? Oh. Lupa memberitahumu, sebenarnya tidak ada surat jaminan. Aku hanya mempermainkanmu. Lin Chang. Begitu aku keluar, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kalaupun hari itu benar-benar datang, itu 10 tahun lagi. Lebih baik kamu pikirkan dulu, apakah bisa bertahan hidup di sini selama 10 tahun. Lin Chang. Kamu datang lagi untuk apa? Wan Er, aku yang datang menjengukmu. Nenek Agung, akhirnya kamu datang. Tempat sialan ini. Aku tidak tahan sehari pun. Cepat cari cara. Selamatkan aku dari sini, Nenek Agung. Wan Er, tahan beberapa hari lagi. Aku sudah menyuap penjaga di sini. Beberapa hari lagi, mereka akan mengatur caramu keluar. Aku benar-benar bisa keluar? Aku sudah mengatur semuanya. Bajata kamu keluar, kita akan pergi ke Amerika. Lin ITU. Tidak akan pernah menemukan kita lagi. Kalian tidak akan pergi kemanapun.